Bismillahirrahmanirrahim. Al-makna al-ijmali ini pemahaman secara umum terkait dengan ayat sihir di dalam Al-Quran dalam kitab Tafsirul Bayan. Yukhbiru al-maula jalla sana'uhu anna ahbarul yahud wa ulama'ahum nabadu kitabahu alladhi anzalahu ala abdihi wa rasulih. Sesungguhnya pendeta-pendeta Yahudi dan ulama mereka menolak kitab yang diturunkan Allah kepada hambanya dan Rasulnya itu Nabi Musa. Ulama Yahudi dan pendetanya menolak kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Wa huwa at-Taurah, yaitu kitab Taurat. Kama nabadha ahfaduhumul kitab alladhi anzalahu ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-Quran, sebagaimana cucu-cucu atau keturunan ulama-ulama Yahudi, orang-orang Yahudi itu menolak kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Kakek nenek moyang mereka menolak, cucu-cucu mereka juga menolak kitab yang Allah turunkan kepada Rasul. Ma'anna rasula ja'a musaddiqan lima baina aydihim minat Taurah. Padahal sesungguhnya Rasulullah SAW datang, diutus oleh Allah, musaddiqan, untuk membenarkan lima baina aydihim minat Taurah, apa yang ada di hadapan mereka dari kitab Taurat. Al-Quran tidak menegasikan Taurat, justru Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk membenarkan kitab Taurat yang diturunkan kepada orang-orang Yahudi. Fala ajaba, maka tidak heran, ayyakunal ahfadu misral ajdad, maka tidak heran kalau kemudian cucunya sama dengan kakeknya. Fil istikbar wal inad, di dalam urusan kesombongan, wal inad dan pembangkangan. Faulai warithu warathu an aslafihim al baghiyah, karena mereka cucu-cucunya ini mewarisi karakter DNA mungkin gen dari pendahulu mereka. Apa yang diwariskan? Al baghiyah, pembangkangan, wal ifsad, pengerusakan, wal inad dan pembangkangan. Jadi kakek nenek moyangnya membangkang, sombong, maka keturunannya, cucu-cucunya dalam konteks kaum Yahudi juga ikut membangkang, diwariskan kepada kepada keturunannya. Oke. Laqad nabadha ulaika, dan sungguh mereka itu menolak kitab Allah wara'a dhuhurihim, dilempar ke belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamuna annahu kitabullahil munazzal ala nabihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak tahu, seolah-olah tidak tahu bahwasanya itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya, kepada Nabi Musa alaihissalam. Wattaba'u turuqas sihri wasyu'udati allati kanat tuhadditsu bi asyaitanu fi ahdi mulki Sulaiman. Sehingga ketika mereka sudah membuang kitab Taurat, akhirnya mereka lebih memilih jalan sihir, yang waktu itu dihembuskan, dibicarakan, diutarakan, dideklarasikan oleh setan-setan pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena jarak antara Nabi Musa dan Nabi Sulaiman itu memiliki jarak yang relatif sangat jauh, sehingga kemudian ketika mereka tidak berpegang teguh kepada kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat, maka konsekuensinya atau bagian negatifnya, mereka kemudian berpaling kepada jalan-jalan sihir yang waktu itu memang semarak di masa-masa sebelum dan terutama di waktu berjayanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa makana Sulaimanu alaihissalam sahiran wala kafara bi ta'allumi as-sihrah. Dan Nabi Sulaiman sama sekali bukanlah penyihir. Nabi Sulaiman tidak punya sihir, dia punya mukjizat. Wala kafara bi ta'allumi as-sihra, dan
Nabi Sulaiman tidak kafir karena beliau memang tidak mempelajari sihir. Walakinna syayatina humul ladzi waswasu 'alal insi wa awhamahum annahum ya'lamunal ghaib. Tetapi setanlah sebenarnya yang membisik-bisikkan di telinga manusia dan memberikan waham, ilusi bahwa sesungguhnya mereka mengetahui hal-hal yang gaib. Wa 'allamuhum as-sirra hatta fasha amruhu bainan nas. Maka kemudian mereka mengajarkan, setan itu mengajarkan kepada manusia sihir hatta fasha amru, sehingga kemudian menyebar perkara sihir itu bainan nas, di tengah-tengah manusia di saat itu. Jadi sihir itu pertama kali berarti yang ngajarin itu setan. Cuma perkembangan pesatnya itu ada pada zaman Nabi Sulaiman. Sebelumnya sudah ada sihir itu, tapi berkembang luasnya sihir di tengah-tengah manusia itu di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak punya sihir karena dia nabi, pasti punya mukjizat. Kemudian manusia yang punya sihir itu belajar kepada setan. Ya tentu setan itu lewat manusia ya, lewat jin dan segala macam. Wakama sebagaimana ittaba'ah mengikuti ru'usu al-yahudi as-sihra wasya'udah kadzalika ittaba'u ma unzila ala rajuli as-salihaini. Sebagaimana para pembesar-pembesar Yahudi mempelajari sihir dan juga sihirnya, sya'udah sihir juga ya. Sebagaimana mereka mengikuti ma unzila ala rajulin as-salihaini, mengikuti apa yang diturunkan kepada dua laki-laki soleh, awil malaikaini, atau dua malaikat Harut wa Marut, Harut dan Marut. Jadi dua orang soleh itu penjelmaan dari dua malaikat yang bernama Harut dan Marut, yang Allah turunkan di mana? Bimamlaka Babil, di kerajaan Babilonia, Irak. Faqad anzalahumullahu ta'ala al-ardi, maka sungguhnya Allah menurunkan kedua malaikat itu ke muka bumi lita'limis sihri, untuk mengajari sihir. Apa fungsinya? Apa tujuannya? Ibtila'an minallahi linnasi, untuk menguji manusia. Wa ma yu'allimani as-sihra min ajli sihir, dan keduanya Harut dan Marut itu tidak mengajari sihir demi sihir itu sendiri. Sihir bukan untuk sihir. Wa innama min ajli ibtalihi, mereka keduanya mengajarin sihir untuk membatalkan sihir-sihir yang waktu itu sudah berkembang cukup pesat di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, liyudhahira linnasi al-farqa bainal mu'jizati was-sihir. Tujuan yang kedua adalah untuk menampakkan, menjelaskan, membuat transparan kepada manusia antara apa? Al-farqa bainal mu'jizah wa sihir, antara perbedaan mukjizat dengan sihir. Jadi begini, sihir itu sudah ada, berkembang pesat. Maka Allah menurunkan dua malaikatnya menjadi manusia, yaitu Harut dan Marut. Harut dan Marut itu ngajarin juga sihir kepada manusia dengan dua tujuan. Pertama, untuk membatalkan sihir-sihir yang sudah ada. Artinya untuk menjadikan manusia itu dengan belajar sihir kepada keduanya, membentengi dirinya dari sihir-sihir yang mungkin akan hinggap ke tubuh mereka atau keluarga mereka. Jadi sebagai temeng, sebagai langkah defensif penolak. Itu tujuan pertama Harut dan Marut ngajarin sihir kepada manusia di zaman Nabi Sulaiman. Yang kedua, tujuannya adalah untuk membedakan bahwa antara sihir dan mukjizat itu beda. Karena pada waktu itu ketika sihir berkembang pesat, orang itu tidak bisa membedakan mana mukjizat, mana sihir. Maka kemudian Harut dan Marut ngajarin sihir kepada mereka agar tahu bahwa sihir begini, mukjizat begini. Ya, al-farqu bainal mukjizah was sihri. Wallahu ayyabtila ibadahu bima syaa, dan Allah itu punya hak prerogatif untuk mencoba hambanya dengan apapun yang ia kehendaki. Kama imtahana qauma Lutin bin Nahri, sebagaimana Allah mencoba kaum Lut dengan sungai. Ini kisah pasukan Tolut ya, yang menyeberangi sungai.
yang tidak diperbolehkan minum kecuali 1 atau 2 ciduk saja. Banyak yang kemudian tidak kuat untuk ikut aturan itu karena begitu hausnya. Jadi cobaannya itu dengan sungai. Nah, di zaman Nabi Sulaiman cobaannya itu dengan sihir. Waqad katsura as-sihru fi dzalika zaman, dan sihir itu sudah begitu banyak di zaman Nabi Sulaiman itu. Wa azhara as-saharatu umuran waribatan waqa'a bisawiya asyaqqah fin nubuwah, dan para penyihir saat itu kemudian menampilkan hal-hal yang aneh, yang luar biasa, yang ajaib, yang dengan begitu menyebabkan keraguan terhadap kenabian Nabi Sulaiman. Fa ba'atsallahu ta'ala, maka Allah kemudian mengutus al-malaika ini li ta'limi abwabis sihri, 2 malaikat untuk ngajarin manusia bab-bab sihir. Hatta yuzila asyabah, sehingga dengan hal tersebut keduanya bisa menghilangkan keserupaan antara penyihir dengan nabi, antara mukjizat dengan sihir itu sendiri. Itu tujuannya. Wa yumito al-adza anit thariq, yang kedua agar kemudian menghilangkan ayumito penyakit-penyakit dari jalan. Artinya kayak tadi itu, sihir dipelajari agar mereka punya kemampuan untuk menangkal sihir yang datang kepada mereka. Wa ma'a dzalika faqad kana yuhadzirani an-nasa min ta'allumis sihri wa istikhdami fil adza wad darar. Lah di saat keduanya Harut dan Marut ngajarin manusia tentang sihir, mereka sudah yuhadzirani, memberi peringatan kepada mereka agar tidak mempelajari sihir dan menggunakannya untuk menyakiti dan membahayakan manusia. Wa kana idza 'allama ahadan qala lahu, dan keduanya ketika ngajarin manusia, ngajarin sihir kepada manusia, mereka berpesan begini, innama hadhihi imtihanun minallahi wabtilaun. Nah, ini sihir yang saya ajarin kepada kalian ini hanya ujian dari Allah, cobaan. Fala takfur, maka kamu jangan kufur, jangan jadi orang kafir. Bisa babihi, dengan sebab tahu ilmu sihir ini. Wattaqillaha fala tasta'milhu fil idrar, maka bertakwalah kepada Allah, maka jangan gunakan sihir itu dalam urusan membahayakan orang lain. Faman ta'allamahu liyatawaqqa dararahu wa yadfa'a adzahu 'anin nas faqad naja wa sabat 'anil iman. Maka siapapun orang yang mempelajari sihir untuk mencegah adanya bahaya sihir yang akan datang kepada mereka, atau menolak bahaya yang dikirim manusia kepada mereka, maka orang yang belajar sihir seperti itu naja, selamat, wasabat anil iman, imannya tetap kokoh, tidak kafir dia. Wa man ta'allamahu mu'taqidan sihhatahu liyulhika al-adza bin nasi faqad dalla wa kafara. Barang siapa yang belajar sihir kemudian dia yakin dengan kekuatan sihir itu, bahwa sihir itu adalah punya kemampuan yang lepas dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan untuk menyakiti manusia, maka dia sungguh sudah tersesat dan kafir. Maka kemudian fakanan nasu fariqain, seperti biasa ketika ada satu cobaan maka manusia terbagi 2. Fariqun ta'allamahu an niyatis shalihatin liyadfa'a dararahu 'anin nas. Satu kelompok belajar sihir untuk niat yang bagus, apa? Agar bisa melindungi diri mereka dari bahaya-bahaya sihir tentunya juga ini ya, yang dikirimi atau yang dilakukan oleh manusia lain kepada mereka. Wa fariqun, yang satunya bukan, ta'allamahu an niyatin khabisatin liyufarriqa bi bainar rajuli wa ahlihi wa bainas sadiqi wa sadiqihi wa yuqi'a al-adawah wal baghdha bainan nas. Yang satunya lagi belajar sihir dengan niat jelek. Apa niat jeleknya itu? Adalah memisahkan suami dengan istrinya, teman dengan sahabatnya, dan menciptakan permusuhan dan kekisruhan di tengah-tengah manusia lewat sihir yang mereka pelajari. Wa haula'i qad khasiru dunyahum wa akhiratihim wa akhiratahum li'annahum arafu anna man tajarrada li hadhil umuri al-mudiyah
malau fil akhirati min nasibin wala bi'sa ma ba'u bihi anfusahum law kanu indahum fahmun wa idrakun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mempelajari ilmu sihir hanya untuk menyakiti, maka tidak akan punya bagian bagus, nasib bagus di akhirat. Dan bahkan mereka menjual diri mereka dengan sihir-sihir itu ya. Menjual untuk melakukan kejahatan dengan sihir tersebut, sekalipun mereka fahmun wa idrakun, paham tentang resikonya. Walau annahum haula'i alladziina yata'allamuna sirra amanu billah wa khafu 'adzabahu, ya. Andai kata mereka belajar sihir, beriman kepada Allah dan takut kepada siksa Allah, la asabahumullahu jazaa'a amalihim masubatan afdhala ma mimma syaghalu bihi anfusahum. Maka mereka akan diberi ganjaran oleh Allah sebagai balasan atas amal mereka. Lebih utama dari mereka menyibukkan diri dengan diri mereka min hadil umur darati allati la ta'udu alaihim illa bil wail wal khasar wad dimar, dari perkara-perkara yang berbahaya yang tidak kembali kepada mereka kecuali penyesalan dan kerugian dan kerusakan. Jadi konteksnya kayaknya memang kalau kita membaca teks ini ya, memahami secara komprehensif, memang sihir itu waktu itu memang tidak hitam-hitam banget. Ada hitam, ada putih. Ada black magic, ada white magic ya. Artinya sihir itu kalau betul-betul diniatkan dengan niat soleh, agar kemudian diri mereka terhindar dari sihir yang dikirimin orang lain kepada mereka, maka mereka itu bagus. Sihir yang mereka pelajari dan sihir yang mereka amalkan itu merupakan sihir yang soleh. Dianggap tidak kafir mereka, dianggap beriman mereka. Nah, tapi satu sihir yang sama niatnya untuk menyakiti orang lain, menyakiti orang lain lah, justru ini disebut dengan black magic. Oh, berarti sihirnya sama dengan niat berbeda, maka kemudian hukumnya juga berbeda. Oke, demikian dulu, semoga bermanfaat.